Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Amanda Putri Aprilia dengan NIM 102. Nah, di sini aku mau nanya nih sama teman-teman. Teman-teman udah tahu belum apa itu teori komunikasi media massa? Kalau belum tahu, di sini aku bakal jelasin apa itu teori komunikasi media massa. Teori komunikasi media massa merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana media massa berfungsi, bagaimana pesan diproduksi, pesan disebarkan, dan bagaimana khalayak menerima pesan-pesan tersebut. Dan teori ini juga membantu kita untuk mengetahui pengaruh media terhadap individu, kelompok, serta masyarakat secara keseluruhan. Di sini selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari teori komunikasi media massa. Yang pertama, memprediksi. Teori komunikasi media massa ini memprediksi efek yang mungkin timbul akibat penggunaan dan paparan dari media massa. Yang kedua, ada mengkritisi praktik-praktik media dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang ketiga, ada mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang peran media dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang keempat, ada menjelaskan bagaimana media massa bekerja dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada fungsi dari teori komunikasi media massa. Yang pertama, informasi. Media massa berfungsi sebagai sumber berita dan informasi yang relevan dan akurat bagi masyarakat luas. Yang kedua, ada pendidikan, yaitu media menyajikan program-program yang edukatif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, ada hiburan. Media juga menyediakan konten-konten hiburan untuk masyarakat agar dinikmati di waktu luang. Yang keempat, ada persuasi. Media memiliki kekuatan dalam mempengaruhi dan membentuk opini publik. Yang kelima, ada pengawasan, dan yang keenam, ada transmisi budaya. Transmisi budaya ini merupakan mewariskan nilai-nilai norma dan etika serta memperkenalkan budaya global terhadap khalayak. Dan yang ketujuh, ada mobilisasi. Selanjutnya ada contoh dari teori komunikasi media massa ini, yaitu seorang mahasiswa yang menggunakan media sosial seperti Instagram untuk mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan studinya. Di sisi lain, dia juga menggunakan TikTok untuk menghilangkan stres setelah belajar. Nah, di dalam kasus ini, mahasiswa tersebut secara aktif memilih dan menggunakan media yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan atau gratifikasi yang berbeda, yaitu informasi karir dan hiburan. Teman-teman, di sini kesimpulannya adalah teori komunikasi media massa memainkan peran penting dalam membantu kita memahami kompleksitas interaksi antara media, pesan, dan khalayak. Dengan memahami berbagai teori, tujuan, dan fungsi komunikasi media massa, kita dapat lebih kritis dalam mengonsumsi media, menyadari potensi pengaruhnya, dan memanfaatkan secara lebih efektif untuk tujuan yang positif. Teori-teori ini terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan landscape media, sehingga penting untuk terus memperbaharui pengetahuan tentangnya. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang teori komunikasi media massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.